Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim. Pernahkah terlintas dalam hati kita bahwa salah satu batu dari surga yang dimuliakan jutaan umat Islam setiap harinya pernah dicuri dan hilang selama lebih dari 20 tahun? Aswad, batu hitam yang tertanam di sudut Ka'bah, pernah raib dari tempat sucinya. Sebuah peristiwa kelam yang mengguncang dunia Islam dan menjadi pengingat bahwa kesucian bisa ternoda jika umat lalai. Kisah ini bukan sekadar catatan sejarah, melainkan jeritan dari masa lalu yang wajib direnungkan oleh generasi hari ini. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, serta tinggalkan doa terbaikmu di kolom komentar. Semoga Allah menjaga hati kita sebaik Ia menjaga rumahnya. Hajar Aswad bukan batu biasa. Ia adalah batu yang dipercaya diturunkan langsung dari surga oleh malaikat Jibril untuk diletakkan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail saat membangun Ka'bah. Batu itu menjadi titik awal tawaf dan memiliki nilai spiritual yang sangat tinggi dalam Islam. Dalam hadis pernah mengatakan bahwa batu itu dulu putih, namun menghitam karena dosa-dosa manusia. Keberadaannya menyatukan jutaan jiwa dari seluruh penjuru bumi dalam satu arah dan satu cinta. Cinta kepada Allah. Hajar Aswad menjadi simbol dari perjanjian suci antara hamba dan Tuhannya. Sebagian besar jamaah haji dan umrah berharap bisa menyentuh atau mencium batu tersebut walau hanya sekali seumur hidup. Namun, siapa sangka pada satu masa batu ini dicuri oleh kelompok ekstrem dan disembunyikan jauh dari tanah suci. Tahun 317 Hijriah, saat jutaan jamaah sedang menunaikan ibadah haji, tanah suci diguncang tragedi paling kelam dalam sejarahnya. Sekelompok militan dari sekte Karmatiyah menyerbu Makkah dengan cara brutal dan tak berperi kemanusiaan. Mereka menyerang Masjidil Haram, membantai ribuan jamaah, dan mencemarkan tempat paling suci di muka bumi. Jerit tangis memenuhi langit Makkah. Darah mengalir di antara lantai marmer tempat sujud para hamba Allah. Di tengah kekacauan itu, mereka mencabut Hajar Aswad dari tempatnya. Yang dijaga dan dimuliakan selama berabad-abad, dihilangkan dari Ka'bah dan dibawa ke tempat yang jauh. Bukan hanya pencurian batu ini adalah upaya mencabut kehormatan umat, menguji keteguhan hati mereka, dan menodai simbol suci Islam. Kehilangan Hajar Aswad tidak hanya berdampak fisik. Setiap muslim yang menghadap Ka'bah dalam sholat menyimpan satu tanya di dada, di mana batu yang dulu diturunkan dari langit itu. Haji dan umrah terus dilaksanakan, tapi Ka'bah seakan tak lengkap. Para ulama menyebut masa itu sebagai zaman kegetiran spiritual, karena walaupun bangunan suci masih berdiri, ruh kesempurnaannya telah dicabut. Doa-doa umat menjadi lebih pilu. Tangisan para imam makin terdengar dalam setiap tahajud. Tidak sedikit yang menyebut masa itu sebagai salah satu bentuk kemurkaan Allah karena kelalaian manusia dalam menjaga amanah suci. Namun, sebagaimana setiap luka, umat ini tak menyerah. Doa mereka menjadi senjata. Harapan menjadi kekuatan. Keyakinan menjadi pelita di tengah kegelapan. Setelah peristiwa berdarah itu, Hajar Aswad dibawa ke timur, ke wilayah yang sekarang menjadi Bahrain, dan diletakkan di Masjid Sekte Karmatiyah. Mereka menjadikan batu itu sebagai trofi kemenangan, bukan lagi sebagai benda suci. Tidak ada tawaf di sekitarnya, tidak ada sujud yang tulus di dekatnya. Hajar Aswad dikelilingi oleh hati-hati yang keras, bukan oleh dizikir dan doa. Para ulama dan khalifah berusaha membebaskannya, namun pasukan Karmatiyah begitu kuat. Mereka bahkan menantang kekhalifahan dengan menyatakan Makkah bukan lagi pusat Islam. Tapi sesungguhnya setiap kesombongan duniawi pasti akan ditundukkan oleh kekuasaan Allah yang tak terbantahkan. Meski batu itu hilang, umat tidak menyerah. Di masjid-masjid, rumah-rumah, bahkan di medan perang, doa terus mengalir untuk dikembalikannya batu suci itu. Anak-anak kecil di Baghdad, Damaskus, dan Kairo tumbuh dengan cerita pilu tentang hilangnya Hajar Aswad. Para ulama menulis syair dan nasyid mengenang kejadian itu. Dan para pengkhotbah menyerukan kesadaran untuk kembali menjaga tempat suci. Umat Islam menyadari bahwa batu itu bukan sekadar benda, melainkan simbol ketaatan dan kesatuan. Jika mereka bisa bersatu dalam doa dan tangisan, maka mereka pasti bisa bersatu dalam memperjuangkan kehormatan Islam. Dan doa mereka tidak sia-sia. Setelah lebih dari 2 dekade dalam pengasingan,
akhirnya cahaya harapan mulai muncul. Dari umat Islam di berbagai belahan dunia semakin besar, dan kekhalifahan Abbasiyah yang waktu itu masih berdiri tak tinggal diam. Utusan diplomatik dikirim, seruan perdamaian dilantunkan, dan berbagai pendekatan dilakukan dengan tujuan tunggal, mengembalikan batu surga itu ke tempat sucinya. Kaum Karmatiyah yang awalnya begitu angkuh, perlahan melemah. Meskipun mereka tak pernah benar-benar meminta maaf, tetapi tekanan internasional dari umat Islam yang bersatu membuat mereka kehilangan pijakan moral. Disinilah kekuatan umat yang bersatu menunjukkan pengaruhnya. Pada akhirnya, sebuah proses yang tidak tercatat secara rinci dalam sejarah resmi, Hajar Aswad dikembalikan ke Makkah. Namun sayangnya, tidak utuh, batu itu telah pecah menjadi beberapa bagian. Sebagian mengatakan ada 8 pecahan besar dan beberapa bagian kecil lainnya. Namun umat Islam tidak mengeluh. Bagi mereka, yang terpenting adalah bahwa batu dari surga itu kembali ke pangkuan rumah Allah. Tangisan haru meledak di sekitar Ka'bah saat batu itu dipasang kembali oleh para penjaga Masjidil Haram. Ketika Hajar Aswad kembali dipasang, bukan hanya satu kota yang bersujud, seluruh dunia Islam seperti merasakan angin pemulihan yang menenangkan. Di sekeliling Ka'bah, ribuan jamaah menyaksikan pemasangan batu itu dengan linangan air mata. Doa pun menggema, seakan langit Makkah kembali tersenyum. Para imam menangis dalam sujudnya. Anak-anak kecil digendong oleh ayah-ayah mereka untuk melihat batu yang pernah hilang itu. Sejumlah ulama menyatakan hari itu sebagai salah satu hari paling menggetarkan dalam sejarah Masjidil Haram. Bahkan beberapa mencatat sebagai hari kembalinya batu surga. Tak sedikit jamaah yang bersujud lama di sisi Ka'bah memeluk satu sama lain dengan air mata penuh syukur. Mereka sadar betapa berharganya menjaga sesuatu yang Allah titipkan. Pengalaman kehilangan telah menjadi guru terbaik bagi umat Islam. Dan sejak saat itu, keamanan dan pengawasan terhadap Ka'bah diperketat. Hajar Aswad kini tidak hanya dijaga oleh tentara, tapi oleh cinta dan kesadaran umat. Hajar Aswad mungkin tidak lagi seutuh dahulu, tapi kehadirannya kini justru semakin bermakna. Retakan-retakan di tubuh batu itu menjadi simbol luka sejarah, sekaligus kekuatan yang tumbuh dari penderitaan. Ia bukan hanya batu dari surga, tapi juga saksi bisu kebangkitan ruh umat. Kini, setiap muslim yang mencium atau melambaikan tangan ke arah Hajar Aswad tidak hanya mengulang sunnah Rasul, tapi juga menghormati perjuangan umat yang mempertahankan kehormatan Islam. Setiap tawaf menjadi lebih khidmat, lebih penuh kesadaran. Hajar Aswad kini lebih dari sekadar objek ibadah. Ia adalah pelajaran bahwa betapapun beratnya musibah, jika umat bersatu dalam iman dan doa, maka segala yang hilang akan Allah kembalikan. Tidak ada kekuatan yang mampu menandingi kuasanya. Dan hari ini, di tengah hiruk-pikuk zaman modern, umat kembali diingatkan, jangan tunggu sesuatu yang suci hilang untuk bisa mencintainya. Generasi masa kini mungkin hanya membaca kisah pencurian Hajar Aswad sebagai bagian dari buku sejarah. Tapi jika direnungi lebih dalam, kisah ini adalah warisan nilai yang begitu penting. Kesucian, pengorbanan, dan solidaritas anak-anak muda zaman ini harus memahami bahwa apa yang mereka lihat hari ini, Ka'bah yang aman, Masjidil Haram yang penuh cahaya, dan Hajar Aswad yang bersinar bukanlah sesuatu yang datang tanpa ujian. Perjuangan ulama, tetesan air mata jamaah, dan keberanian umat terdahulu dalam menjaga kehormatan Islam adalah pondasi yang tidak boleh dilupakan. Jika hari ini umat terpecah karena hal remeh, maka kisah ini harus menjadi cermin yang menyatukan kembali. Warisan yang paling agung dari kisah Hajar Aswad adalah keteguhan iman di tengah cobaan. Dan itu adalah pelajaran sepanjang masa. Kini, di antara doa-doa yang dipanjatkan di Masjidil Haram, tak sedikit yang disampaikan sambil memandangi Hajar Aswad. Doa-doa itu mengalir dari hati yang sadar bahwa pernah ada masa kegelapan. Namun, Allah tetap menjaga Rumania. Jamaah yang datang dari berbagai belahan dunia mendekat dengan hati-hati. Sebagian hanya melambaikan tangan, sebagian mencoba mencium. Dengan penuh haru, sebagian hanya menatap dan menangis diam-diam. Doa mereka sederhana, namun dalam, agar Allah menjaga Ka'bah, menjaga umat ini, dan menjaga hati-hati yang sering lalai. Karena jika Hajar Aswad bisa hilang, maka hati manusia pun bisa lebih mudah tersesat. Tapi seperti batu itu yang kembali ke tempat sucinya,
Semoga hati ini juga selalu kembali ke fitrahnya, yakni cinta dan taat kepada Allah. Kisah pencurian Hajar Aswad mengajarkan kita satu hal penting, bahwa kesucian bisa dirampas, tapi tidak bisa dimusnahkan jika iman tetap menyala. Ia juga mengingatkan bahwa kelemahan umat seringkali bukan karena musuh, tapi karena kelalaian internal. Ini adalah seruan agar umat Islam tidak hanya kuat secara jumlah, tapi juga dalam persatuan dan kesadaran bahwa menjaga simbol agama bukan hanya tugas penjaga masjid, tapi tugas semua umat. Setiap kita adalah penjaga kehormatan Islam. Kita harus mencintai Ka'bah, Hajar Aswad, dan semua nilai Islam lebih dari sekadar simbol. Cinta itu harus hadir dalam doa, tindakan, akhlak, dan tanggung jawab sosial. Karena selama umat mencintai rumah Allah, Allah pun tak akan pernah meninggalkan umatnya. Sahabat Muslim, kisah hilangnya Hajar Aswad ini bukan sekadar sejarah. Ini adalah cermin yang memantulkan kesalahan dan kebangkitan umat. Semoga kisah ini menggerakkan hati kita untuk semakin mencintai Islam dan menjaga amanah yang Allah titipkan kepada kita semua. Jika engkau merasa tersentuh, mari sebarkan kisah ini kepada keluarga dan sahabatmu. Jadikan kisah ini sebagai pengingat bahwa iman bisa diuji kapan saja, dan kita harus selalu siap menjaga kesucian agama ini dengan doa dan tindakan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah Islami yang menyentuh dan menggugah iman. Tulis di kolom komentar doa terbaikmu untuk Masjidil Haram dan untuk umat Islam di seluruh dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.